Allahumma sholli ala Nabil Hasimi Muhammadi wala alihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Nabil Hasimi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Syekh Abdul Qadir wa ala ali Sayyidina Syekh Abdul Qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Syekh Muhammad Abdul Gawas wa ala ali Sayyidina Syekh Muhammad Abdul Gawas Qudasna Syekh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di payungan Guru Agung Syekh Hajar Zaman Syekh Muhammad Abdul Gawas Satu Masul pada selesai. Memugi Allah Subhanahu wa taala maparinan kesehatan, maparinan umur dunia anak, dikucurkan kemuliaan barokah karomah Guru Agung Syekh Hajar Zaman Syekh Muhammad Abdul Gawas Satu Masul pada selesai membuat orang sadayana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aduana dan kaum Siti Fatimah, pemuji Allah Subhanahu wa taala, sinarang cucu cicit keluarga besar Syekh Narasa. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan umur dunia yang panjang, diberikan kesehatannya, dikucurkan kemuliaan karomah barokah Guru Agung al silsilah thariqah Qadiriyah Aqsabadiyah Mansur Yasin Arasa ke-38 Guru Agung Pangarsa Bawas Qasas Nasirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus untuk keluarga besar Syekhul Hajat Mampu Manakiban, keluarga besar Bapak Yudiana sekeluarga, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karomah Guru Agung Al-Silsilah ke-38 Pengresa Bos Kodas Basirah dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur dunianya, dicurahkan kesehatannya, dicurahkan kemuliaan karomah barokahnya untuk keperluan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mansur Yalayasir Narasa yang hadir di tempat ini dan yang tidak hadir, yang sedang menonton di Facebook Daiwan Al-Maghribi, semoga semuanya diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dikucurkan karomah, kemuliaan dan barokah
al-silsilah Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Majuriyah Layasir Nadasa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati semua ikhwan dan yang saya muliakan Bapak Ustadz Ayo Suryaraya yang sudah memberikan ilmunya untuk kita semua bisa mengetahui di dalam amaliyah, dalam arti doa bulan Rajab. Alhamdulillah aya kene suara. Alhamdulillah dina bulan Rajab dina amaliyah salat Rajab ngandung arti dina perjalanan thariqah teh tadi terus dibahas ku pengresa Ustaz Ayo Suryalaya teh nu pertama teh nyaeta doa sing disucikeun tina lisan. Alhamdulillah. Matan lamun lisanna anu hayang disucikeun tina lisanna teu aya deui ngagungkeun asma anu suci. Mana asma anu suci teh nyaeta la ilaha illallah. Alhamdulillah. Ngucapkeun eta teh geus kabawa suci. Mantap lamun kitu kudu kumaha? Kudu aya nu disebut rajana suci. Lamun hayang kabawa suci. Urang mah teu bisa nyiptakeun suci lamun teu boga rajana suci. Mantap dina bulan Rajab ieu teh ngalumpatkeun teh kana sifat. Sifat naon dina bulan Rajab ieu dina doa ngandung arti. Sifatna naon? Sifat rajana dina dirina manusia. Naon sifat raja anu di dirina manusia nyaeta hate. Nah kan saur pangarsa lamun hatena alus jeung hade maka kahirupan nana jeung sadaya dayana ge hade alus. Cek orang Indonesia mah kalau hatinya bagus maka perilakunya dan sifatnya apapun yang dia lakukan akan menjadi bagus. Nah, ini. Berarti kita harus memakai rajanya, mengetahui rajanya. Maka di dalam kesucian saja, mengucapkan kesucian saja harus mempunyai rajanya suci. Maka pengersa Abah memberikan talqin zikir, memberikan kepada kita apa? Asma yang suci, la ilaha illallah. Subhanallah. Nah di sini faktor di dalam bulan Rajab. Maka dari situ kita ketahui biar lisan kita berbicara bagus, perilaku kita berbicara bagus, gerak kita bergerak bagus, maka lihat di dalam rajanya diri kita. Subhanallah. Maka di dalam kitab Rahasia Hati, di dalam kitab Miftahul Sudur, hati itu mempunyai tentara. Ada yang tentara hati bisa berdohiriyah, ada tentara hati yang tidak ada dohirnya, lari ke batiniyah. Maka hati itu kalau hatinya hancur, dohiriyahnya hancur dan batiniyahnya hancur. Maka di dalam hati kita Miftahul Sudur menjelaskan di dalam hati itu mempunyai dua tentara. Tentara yang terlihat dan tentara yang tidak terlihat. Kasat mata yang tidak terlihat itu. Kalau yang terlihat itu bisa dipegang dan bisa dilihat. Yang pertama, kalau hatinya orang itu baik, bagus hatinya, maka tentara secara dohiriyahnya apa yang berwujud di dalam diri kita itu adalah jasad. Tangan, kalau hati kita bagus, maka tangan kita pun akan bergerak bagus.
Kaki kita kalau hatinya bagus, maka kaki kita pun akan berjalan bagus. Seperti apa bagus gerakan secara tentara berhiriannya yang melaksanakan perintah Allah. Karena kalau di dalam hatinya ada detakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini jasad, ini tangan, ini kaki, ini kepala, tidak susah untuk dibawa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentara yang terlihat saja kalau hatinya bagus maka akan menjadikan bukti yang bagus. Subhanallah. Nah di sini, jadi kalau misalkan kita ingin tahu hati kita baik, seperti apa sih hati yang baik? Jangan ngakunya aja saya mau udah zikir, selalu ingat kepada Allah, hatinya bagus, lembut sekali, tapi ternyata dibuktikan oleh sifat hatinya saja tidak ada buktinya. Sedangkan subhanallah, suatu kerajaan kalau rajanya bagus, maka tentara dan rakyatnya pun akan senang. Nah sekarang saya mau tanya, hati kita zikir kepada Allah? Oh tentu. Kenapa? Sudah ditalkin. Saya senantiasa membersihkan hati saya dengan berzikir di dalam hati saya, tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika buktinya, saya mau tanya, kalau sholat gimana? Yang tak berarti naon hatena encat. Benar. Karena bukti kalau hatinya sudah bagus, maka ketika dibawa ke tempat bagus, jasadnya akan senang. Kita mah jasadnya cuma dibawa zikir 165 saja, perasaannya lama, kaki teh kram, tangan teh pegel. Malah ada yang suka gini ikut zikir cuma ngeluh. Pas hayam benar puluh, batur manjikir gerak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan karena hatinya belum baik, apa? Diam aja gini. Waktunya zikir malah diam. Waktunya sholat malas, ngangkat tangan juga susah. Berarti di situ ciri hati kita belum baik. Itu sifat pertama, tentaranya. Karena rajanya memerintahkan. Kalau rajanya bagus, pasti memerintahkannya akan bagus. Maka sholat itu diawali di dalam hati kita. Itu sifatnya seperti itu. Hati itu membuktikan, rajanya memerintahkan. Kalau tangan, kakinya, kepalanya saja susah zikir, berarti hatinya mati. Karena buktinya itu. Kalau ditanya sana ini zikir hobi teh kumaha sih bukti zikir hobi teh. Nah ini karena zikir hobi itu rajanya bisa memerintah tentaranya. Lihat tentaranya rusak apa tidak. Kalau tentaranya rusak, bahwa hatinya rusak. Kalau tentaranya bagus, maka hatinya pasti bagus. Itu yang pertama yang kita dilihat. Apa tentara yang terlihat secara lahiriah? Tangan kita, kaki kita, kepala kita, badan semua yang terlihat itu adalah tentara hati kita. Kalau hatinya bagus, maka akan pergi ke tempat yang bagus, ke tempat ibadah, ke tempat zikir, dan senantiasa mengerjakan zikir dengan patuh kepada hatinya. Lamun dengan teduh dek pikir teh kebang naik kaluhur kepala kanan kiri susah. Berarti apa? Hatinya rusak, rajanya rusak, maka tentaranya tidak akan ikut kepada raja. Tapi kalau rajanya sehat, rajanya tegas, rajanya baik, royalitas, maka tentaranya akan ikut apa yang dipatuhi oleh rajanya. Itu sifat yang pertama secara lahiriah. Sifat yang kedua yang tidak terlihat. Apa sifat tentara yang tidak terlihat di dalam hati kita? Yang pertama, kalau kita melihat, ini tidak terlihat. Kita melihat, diem,
aja. Ini aja. Itu tentara yang tidak ada wujudnya, yang tidak terlihat. Kita mendengar, ini tentara hati yang tidak terlihat. Berbicara, ini yang tidak terlihat, keluarnya itu tidak terlihat. Maka kalau berbicaranya rusak, jelek, suka keluar yang jelek-jelek, berarti hatinya jelek. Kalau mendengar yang jelek-jelek, berarti hatinya jelek. Kalau melihat kemaksiatan, kalau melihat yang jelek, berarti hatinya. Nah, di sini. Sekarang balik kepada diri kita masing-masing. Apakah kita senang mendengarkan yang enak yang beribadah? Apakah kita enak lihat yang beribadah? Apakah kita suka ngomongin yang bagus-bagus? Nah, kalau kita sudah ada di dalam situ, yakinkan hati kita itu bagus. Kita mengakunya aja, alhamdulillah hati saya masih senantiasa dibersihkan. HP-nya lihat patat lagi. Dengarnya apa? Hujatan orang lain didengar sama semua. Si Anu benci sama si Anu, si Anu benci sama si Anu. Itu aja yang kita masukin di telinga. Berarti itu tandanya hati kita tidak sehat. Yang dibicarakan kejelekan orang lain, itu berarti hati kita sedang rusak. Maka dari sini awal bulan Rajab perbaiki apa? Perbaiki bukti rajanya di dalam dohiriyah secara bukti yang bisa terlihat oleh kita. Hati bisa terlihat mana hati yang bagus, mana hati yang jelek. Kenapa? Karena mempunyai tentaranya, mempunyai secara turun tentaranya itu. Tangan kita kalau sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti hati kita bagus. Tapi kalau hati kita gedung-gedung gaplok, gedung-gedung nyokot, gedung-gedung comot, ada lagunya juga kan, mit-mit celamitan. Itu apa? Berarti tandanya apa? Tentaranya saja tidak baik, apalagi rajanya. Maka hati yang baik itu bukan hanya dilihat. Sudah, jalan mana mau kos gitu, hati nama siapa tahu bagus, bisa dilihat. Lihat saya seperti apa, tangan saya masih jelek, omongan saya masih jelek, melihat saya masih jelek, dengar saya masih jelek, berarti jelas hati saya rusak. Lihat pengarsa apa? Subhanallah, tidak usah dilihat. Kayak gimana ya pengarsa apa? Tidak bisa, sudah jelas dari ucapannya keluar yang baik, mendengarnya yang baik, melihatnya tidak ada keburukan kepada siapapun. Maaf, 1000 maaf. Walaupun pelacur datang ke pengarsa apa, walaupun merampok datang ke pengarsa apa, penjinak datang ke pengarsa apa, tapi pengarsa apa senantiasa melihat ada kebaikan di dalam orang itu. Berarti di dalam hatinya ada kesucian. Subhanallah. Kita mah boro-boro yang sudah ngaku ke pengarsa abah saya terampok, abah yang tadi bertemu dengan abah yang benar, abah tidak melihat rampoknya, tapi abah melihat cahaya sedikit. Subhanallah. Kenapa? Hatinya suci, hatinya bersih. Kita mah orang mau baik saja, wah iya masih kena bayar ke masjid, dia sholat di sini mereka nyokot, iya ampli. Tuh, kita mah sudah tergambar hatinya rusak. Subhanallah. Kita melihat curiga terus, itu tandanya hati kita. Maka kata pengarsa apa? Kiai, kalau ada orang yang mau nipu, kalau ada orang yang mau kayak gimana berbuat jelek kepada kita, jangan dianggap orang itu walaupun kita tahu itu jelek, tapi anggap saja itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Pandang sisi baiknya, maka di situ kita sedang memperbaiki hati yang rusak. Subhanallah. Itu pengarsa seperti itu. Jadi sekarang bisa terlihat di dalam tarekat itu, tidak bisa disembunyikan. Yang tadi kata pengarsa, Ustaz ayo suruh nyala ya. Ini yang tidak bisa terlihat. Semuanya ria. Kata siapa?
apa? Ini juga ria. Kalau kita sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan terlihat selalu oleh Allah Subhanahu. Ini yang paling ria kepada Allah. Karena kalau ria itu tidak boleh selain kepada Allah. Kepada Allah harus semuanya. Salat harus terlihat, salat seperti apa secara fikihnya. Senang orang masalah mulia katanya batur cukup medium begitu Jumatan ke silah kieu. Gak mulia senang orang ke salat penting Allah kan nyahueun tah eta teh goblok. Kalau masa kabeh na udah tembongkeun gerak secara syariatna, gerak secara hakikatna, tembongkeun kabeh ka Allah kalian urang. Eueuh deui ria mah dipandang ku Allah Subhanahu wa taala. Maka terpengaruh apa? Salat mah ibadah mah kudu ria. Ngan ieu senang ria mah ieu mah lain ria geus bersama ieu kalau nyaksian ria. Ieu nu paling pertama mulai disebutkeun. Urang mah salat ieu we nu hidias ka tembung ka batu ka jeung ria oge orang tujuan ka Allah ieu ulah ka Allah kan ya Allah. Totalitas semua ibadah. Hate urang yakinkeun zikirkeun teu zikir nasanggakeun ka Allah. Tah ria. Supaya naon supaya teu zikirna dibere deui di elinganna. Ulah ngaran satu salat. Balikeun deui. Subhanallah. Maka dari sini bahwa di dalam hati kita itu menunjukkan mana hati yang baik, mana yang tidak baik. Bisa terlihat. Maka apapun gunakan tentara itu di dalam diri kita, bukti bahwa hati kita bagus atau tidak bagus. Pelajari lagi oleh kita, pahami lagi seperti apa sih kita membuat hati itu baik, hati itu tenang. Yang tenang seperti apa, yang bagus seperti apa, yang jelek seperti apa. Jangan menganggap hanya baik saja, tapi keburukan hanya memandang kepada orang lain, itu sama saja hati kita rusak. Subhanallah. Di dalam doa kita setiap bulan Rajab itu apa? Membuka rahasia di dalam hati kita itu. Bisa terlihat oleh orang lain mana hati yang buruk, mana yang jelek, mana yang bagus, mana yang rusak, mana yang tidak rusak, mana yang sedang menuju kesucian di dalam diri ini. Langkah kita perbaiki. Ingat, kalau kita jalan seperti ini, apakah menyakitkan orang lain? Kalau menyakitkan orang lain berarti hati kita sedang sakit. Kalau kita berbicara seperti ini kepada orang lain, apakah orang lain itu tidak sakit? Kalau kita menyakiti orang lain berarti hati kita sedang sakit. Semua. Nah di sini maka kata pengusaha zikir kalimah la ilaha illallah, satu menggerakkan tentara dohiriyah, keduanya menggerakkan secara yang tidak terlihat apa pengolahan latifah yang disebutkan udara ditarik ketika zikir. La ilaha illallah. Dua-duanya kita olah di dalam zikir kalimah la ilaha illallah. Yang tidak terlihat kita olah, yang terlihat kita olah gerak kita. Gerak kita itu badan jasad kita digerakkan dengan berzikir kalimah la ilaha illallah. Itu apa? Itu sedang mesamakan apa di dalam hati kita bagus, maka jasadnya pun tentara yang terlihat bagus, yang tidak terlihat tentaranya pun akan bagus. Pengolahannya itu berbicara bagus, gerakan kita bagus, itu berarti menggambarkan kita sedang memperbaiki hati kita, senantiasa dijaga untuk menjadi bagus. Karena di dalam hati kita hanya tempat yang suci, tempat untuk yang suci, untuk menyampaikan kepada yang maha suci, untuk bersama dengan yang maha suci. Subhanallah. Ini yang diberikan oleh pengarsa perubahan di dalam diri kita. Kita masuk bertoriko, tadinya galak jadi baik, berarti hatinya mulai baik. Kita belum masuk toriko, ngomongnya bentak-bentak terus, pengen ribut terus. Ketika masuk toriko kita malah diem, gak mau cari keributan, berarti hatinya sedang proses kebaikan. Di situ ada dampaknya.
Ini mau masuk soriko jadi galak. Masuk soriko jadi nafsu tuh gua kasih itu walaupun Allah we siot sebenarnya hantam we anu kitu mah hatena rusak. Ngomong sarek wah siaman dan zikir Allah teh eling siapa cenah aing geus eling dan kitu teh rusak. Nah kenapa? Ketika kita masuk ke dalam toriko, jadi kita lebih baik memandang yang bagus karena hati kita sedang proses ada kebagusan. Akhlak kita, perilaku kita itu menunjukkan kita sedang memperbaiki hati kita untuk senantiasa bagus. Itu yang diajarkan oleh para sahabat kepada ikhwan awal toriko pada dia sebagai umat Sulaiman. Jangan sampai dengar masuk toriko jadi bentak-bentak orang yang tidak masuk toriko. Oh ibadah itu memual tapi kalau jikiran ayo gitu. Mana emang ngaji Quran naik 20 juz, 1000 juz oke sedang jikiran moal tapi sedang lagi. Berarti itu tandanya orang yang berbicara seperti itu hatinya rusak, hatinya ada kebencian, bahwa orang yang di dalam hatinya kebencian tidak ada kalimat yang suci dan tidak ada hati yang hidup berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbaiki di dalam zikir kita, perbanyaki zikir jahar, perbanyak zikir khafi. Apa buktinya? Gerak kita, berbicara kita, melihat kita, mendengar kita, memandang siapapun diawali dengan kebagusan karena kita sedang memperbaiki hati kita, memperbaiki rajanya di dalam diri kita untuk senantiasa tentara ini bisa menyebarkan rahmatan fil alamin yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang diperintahkan oleh para sahabat kepada ikhwan-ikhwan thariqah pada anak sahabat yang majelis kalasa untuk menyebarkan di sana senang, di sini senang, di mana-mana hati kita senang. Ila hadrati Syekh Hajar Zaman Syekh Muhammad Abdul Ghawas Rasul sallallahu wa usudihim wa qulihim wa aizatihim kullu syai'in al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di dalam hikmah bulan Rajab ini kita untuk memperbaiki bukti hati kita secara tentara yang terlihat dan yang tidak terlihat. Buktikan bahwa kita hati untuk memperbaiki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibantu oleh guru suci yang bersama dengan yang maha suci. Maka kita kembalikan fitrah kita di dalam diri kita, memenuhi raja untuk semuanya bisa menjadi suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.